Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ma wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan bertemu, kita diizinkan bertatap muka melalui virtual ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke manusia bila Allah Subhanahu wa taala, ke penghulu kita semua, ke pengantar kebenaran buat kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan sudah seluruhnya pengikutnya yang selalu istiqamah mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu bersama-sama di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kali ini setelah materi minggu lalu, materi kali ini yaitu tentang sikap ikhlas, sabar dan pemaaf. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu sobat pintar sudah mengetahui apa itu ikhlas, apa itu sabar, dan apa itu pemaaf. Namun kali ini kita lihat apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik atau sobat pintar mampu dan dapat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 146 dan surat Al-Baqarah ayat 153 serta surat Al-Imran ayat 134. Itu yang pertama, mampu membaca. Yang kedua, dapat mengartikan per kata. Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Ali Imran 134. Ini mengartikannya per kata, bukan keseluruhan. Yang ketiga, mengartikan secara global, langsung ayat itu. Sama suratnya An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, dan Ali Imran 134. Yang keempat, ya ini menjelaskan kandungan makna. Al-Quran surah An-Nisa 146, surah Al-Baqarah 153, dan surah Ali Imran 134. Baik, selanjutnya itu mampu menjelaskan pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan baik. Dapat mengidentifikasikan atau memberikan contoh sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Terus dapat merumuskan tata cara menumbuhkan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf pada diri sendiri. Yang kedelapan, menyimpulkan hikmah bersikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, sabar, dan pemaaf ini merupakan sifat-sifat terpuji atau perilaku-perilaku terpuji atau akhlak terpuji, yang mana kita harus tahu ikhlas, sabar, dan pemaaf ini tentu kita disuruh ikhlas, sabar, dan pemaaf ada tuntunannya, yaitu tuntunannya atau dalil hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis merupakan manhaj atau dalil yang harus kita ikuti sebelum kita membuat suatu hukum ataupun perbuatan yang lainnya. Maka rujukan kita, dalil kita adalah Al-Quran dan hadis. Di sini Al-Qurannya ada 3 surat, yaitu surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Ali Imran 134. Dan ada juga hadisnya tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mari kita simak satu persatu di slide berikut ini. Sobat pintar, ini ada surat An-Nisa ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa salahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Allah bilang ilal ladzina tabu,
kecuali orang-orang tabu yang bertaubat, wa aslahu memperbaiki dirinya, wa atasamu dan berpegang teguh billahi pada agama Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran, dinahum menjalankan agama mereka lillahi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Faulaika maka mereka itu bersama-sama al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Wasaufa yu'tillah dan kelak akan memberikan, dan kelak Allah akan memberikan pahala buat siapa? Al-mu'minina ajran azimah, kepada orang-orang yang beriman, yaitu ajran azimah, pahala yang sangat besar. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 146 ini Allah ingin memberitahu kita bahwa orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya dari yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi, dan berpegang teguh kepada agama Allah secara tulus ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada keinginan apapun, tanpa ada intervensi dari manapun, maka mereka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada mereka, ajran azimah, yang luar biasa kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mau mengikuti perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu surah An-Nisa 146. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 134. Tadi An-Nisa 146. Sekarang kita lihat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bilang alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang berinfak, fis sarra'i wad dharra'i, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, wal kadzibina al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wa afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 134 ini Allah ingin memberitahu kita, menyadarkan kita bahwa kita diajarkan untuk berinfak, baik kita dalam keadaan punya duit maupun tidak punya duit, baik kita susah maupun kita kaya. Udah, kalau orang kaya berinfak itu sudah seharusnya dan semestinya. Tetapi yang sangat luar biasa yaitu orang yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi dia mau berinfak. Ini sangat luar biasa. Sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus Allah juga mengajarkan kita agar kita untuk menahan amarah kita, agar kita tidak terbawa emosi, tidak terbawa nafsu amarah kita. Dan kita juga dianjurkan untuk wa'afina 'anil nas, memaafkan atas kesalahan orang lain walaupun itu sakit, tapi mari kita berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain, karena memaafkan kesalahan orang itu lebih mulia daripada kita tidak memaafkannya. Allah yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang ingin selalu berbuat kebaikan dan kebaikan untuk memperbaiki dirinya. Kita lanjut lagi di surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan pemberian pengertian kepada kita bahwa Allah mengatakan kepada kita, wahai orang-orang beriman, mintalah, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak kepada dukun, tidak kepada ahli nujum, tidak kepada peramal, tapi hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongannya Allah akan datang. Tidak memohon pertolongan kepada manusia, karena kalau memohon pertolongan kepada manusia, bahwa nanti kita akan mendapatkan kekecewaan, bukan kebahagiaan. Tetapi yakinlah, ketika kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan solusi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yaitu bersabar dan terus salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kesabaran kita memohon, dengan terus kita bermunajat, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa, insyaallah semua yang kita minta akan Allah kita penuhi, baik sekarang di dunia ini maupun nanti di akhirat yang Allah berikan. Karena sesungguhnya Allah itu selalu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita lihat hadisnya tentang ikhlas. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim. Hadisnya an Abi Hurairah. Hadis ini dari Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Hadis ini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma naqasat sadaqatun, tidaklah sedekah itu, kata Rasulullah, tidaklah sedekah itu min mali, mengurangi harta kamu, wa mazadallahu abadan, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba bi'afwin illa izza, dengan pemberian maafnya kepada saudara-saudaranya, illa izza, kecuali kemuliaan, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu, ya, serta tidaklah seorang merendahkan diri kepada Allah kecuali illa rafa'ahullahu, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dari hadis ini dapat kita petik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, tidaklah akan mengurangi hartanya itu. Terus Rasulullah mengatakan juga kepada kita, tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Maka Allah akan memberikan kita kemuliaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Serta tidak seorang merendahkan diri kepada Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat itu. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah abdun, adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merendahkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita yang lebih tinggi lagi. Hadis tentang sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amaril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dzalika la hadin illa lil mu'minin in asabathu sara'un syukurun fakana khairan lahu wa in asabathu
dhara'un sabrun fakana khairan lah. Hadis ini dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min. Sungguh amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu lahu khairun. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka. In asabathu sara'un syukurun fakana khairan lahu. Yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dhara'un sabarun fakana khairan lahu. Sedangkan apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang mukmin, maka sebaiknya, selayaknya kita membantu kaum mukmin atau kaum muslim, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketika kita tertimpa musibah, lalu kita bersabar dan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, insya Allah dalam kesabaran dan bersyukur kita, Allah akan memberikan suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Karena ketika kita tertimpa musibah, tertimpa masalah, tertimpa kesukaran, lalu kita bersabar, karena ini adalah suatu hal kebaikan. Hadis tentang pemaaf. Kita lihat hadis tentang pemaaf ini. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akrami akhlaqin fit dunya wal akhirah an tafwa amman zalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Hadis ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia ini dan di akhirat? Ala adullukum ala akhrami akhlaq fit dunya wal akhirah, kata Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia ini dan di akhirat? Mau ya apa ya Rasulullah? An ta'fuwa amman zalamaka. Kata Rasulullah, memberikan maaf orang yang menzalimimu. Artinya yang paling mulia di dunia dan di akhirat ini, ya Allah, yang pertama kita memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kita. Walaupun kita dizalimi berkali-kali, tapi kita memaafkan orang itu, maka itulah akhlak yang paling mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat ini. Yang kedua apa? Wa tasila man qata'aka, yaitu menyambung silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahim itu. Ketika orang sanak famili saudara kita yang memutuskan tali silaturahim, maka kita datang untuk menyambung silaturahim itu, maka kitalah orang-orang yang paling mulia, yang berakhlak paling mulia di dunia ini maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu wa tuqiya man haramaka, dan memberi orang yang menghalangimu. Ketika ada kita dihalangi, dijaki orang, ketika mereka membutuhkan, maka kita memberi, maka kitalah orang-orang yang punya akhlak yang mulia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari surat An-Nisa ayat 146 dapat kita ambil kandungannya atau maknanya ya dari sana. Yang pertama yaitu Allah akan memberikan pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itu makna kandungan yang pertama. Yang kedua, yaitu amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa pamrih, riya ataupun pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kandungan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan salat dan sabarnya sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup ini. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyatakan Allah dalam mengatasi masalahnya. Artinya kita mohon solusi, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawakan kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut bersedih dalam cobaan atau ujian hidup ini. Kita lihat kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, yaitu orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika mereka tidak memiliki kelebihan harta, baik dalam keadaan punya duit maupun tidak punya duit. Lanjut, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Kita dapat menahan emosi, terus kita memaafkan orang yang menzalimi kita, yaitu Allah menanjung, Allah memuliakan kita. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Artinya ketika orang pernah memfitnah kita, menzalimi kita, maka kita balas dengan kebaikan, bukan kita balas dengan kezaliman dan kefitnahan lagi. Kita lihat kandungan hadis tentang ikhlas tadi. Yang pertama, yaitu orang Islam yang ikhlas dalam berbuat, termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berjihad, beribadah dan berhijrah, melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah atau niatnya bukan karena Allah, ingat, bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berjihad, ingin beribadah, ingin berhijrah, melakukan perbaikan diri untuk kebaikan, tapi kita hanya mengharapkan sanjungan, upah dari orang lain atau dari manusia, maka mereka adalah orang-orang yang sia-sia melakukan perbuatan itu. Tetapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kandungan hadis tentang sabar. Yang pertama, yaitu kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Yang kedua, seseorang yang tertimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur ini biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar dalam menjalaninya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan. Sabar dalam posisi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Artinya ketika ada orang yang mencela kita, tetap kita bersabar, berbuat baik dan memberikan nasihat serta mengajakkannya untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan.
Terus selanjutnya itu kandungan hadis tentang pemaaf. Yang pertama, seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya, meskipun dihina, dicaci, dimaki, ataupun disakiti. Biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa. Artinya tidak kita balas dengan cacian lagi, dengan makian lagi, dengan hinaan lagi, tetapi kita balas dengan kebaikan. Namun ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberikan maaf. Nah, jadi ketika kita dicaci, dimaki, dihina, disakiti, maka janganlah kita balas dengan cacian, makian, dan hinaan lagi kepada orang itu atau lebih kejam. Maka lebih baik kita memberikan maaf kepada mereka yang mencaci maki kita, yang menghina kita, yang menzalimi kita, yang mensakiti kita. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa jelas? Semuanya sudah tergambar. Apa itu ikhlas? Apa itu sabar? Apa itu pemaaf? Maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, maka sepatutnya kita memiliki sikap, kita memiliki perilaku, kita memiliki sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Agar apa? Agar Allah memuliakan kita, karena kita juga memuliakan orang lain. Maka segala sesuatu itu, mari kita semua bersandar-sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita hadapi segera berlalu dan Allah gantikan insya Allah ketika kita melakukan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Insya Allah, yakinlah Allah akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada kita semua. Perilaku ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan hati. Kalau menurut istilah yaitu mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertujuan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya. Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. Mengambil hikmah dari setiap balasan atas perlakuan. Banyak berzikir, takut murka Allah, memperbanyak ibadah sirri atau ibadah tersembunyi. Perilaku sabar dan pemaaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Yang pertama, orang yang mampu menahan amarahnya. Yang kedua, orang yang memaafkan. Yang ketiga, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti atau menzolimi dirinya. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, serta penderitaan. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Dan yang keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian, rintangan, halangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Ya, di sini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Ada 7 soal latihan, silakan sobat pintar mengerjakannya. Lihat, dibaca kembali. Ya, terima kasih kepada sobat pintar semua sudah mau membaca serta mempelajari materi ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan nun dan nun sukun, nun tanwin dan sukun. Ya, jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe, comment, like agar channel ini tetap bisa berlanjut. Mari kita bersama-sama terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi hari ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang salah terdapat dalam diri kami pribadi
yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mu'affiq ila qaumil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.